Siapa sangka tendangan seorang pejabat desa kepada seorang anak kecil bisa mengubah segalanya? Mungkinkah ada harga yang harus dibayar atas setiap perbuatan zalim, bahkan jika itu dilakukan di depan mata banyak orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Matahari baru saja naik sepenggalah. Udara pagi di Desa Sukamaju masih terasa sejuk. Namun di depan kantor desa, suasana sudah memanas. Bu Kades Ratna dengan seragam dinas yang tampak licin dan jilbab mahal yang selalu menutupi kepalanya, berdiri tegak di teras kantor. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum manis di depan kamera, kini keruh. Sejak terpilih 2 tahun lalu, Desa Sukamaju memang terlihat maju. Jalanan diaspal mulus, balai desa direnovasi megah. Bahkan ada program bantuan bibit unggul untuk petani. Namun, di balik kemajuan itu, tersimpan rapat rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Dana pembangunan yang mengalir deras. Banyak yang tersangkut di kantong pribadi Bu Kades dan kroni-kroninya. Hari itu, Bu Kades Ratna sedang menunggu kunjungan penting dari pejabat kabupaten. Proyek pembangunan irigasi baru akan segera dibahas. Dan ini adalah kesempatan emas untuk kembali mengamankan sebagian anggaran. Pikirannya dipenuhi angka-angka dan persentase keuntungan. Ia harus tampil sempurna, memastikan tidak ada yang mengganggu. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun muncul dari balik pohon mangga di samping kantor. Rambutnya gimbal, bajunya lusuh dan sobek di sana-sini. Bau amis dan tanah basah menguar dari tubuhnya. Anak itu, yang belakangan diketahui bernama Rian, entah kenapa sering berada di sekitar kantor desa. Mungkin ia hanya ingin melihat keramaian atau sekadar mencari sisa makanan dari warung di seberang jalan. Hari itu, Rian sedang bermain-main dengan seekor anak kucing. Suara tawa polosnya sesekali pecah, bercampur dengan lengkingan lucu si anak kucing. Suara itu, bagi Bu Kades Ratna yang sedang dilanda ketegangan, bagai genderang perang. "Rian, pergi dari sini. Kamu mengganggu," teriak Bu Kades. Suaranya melengking. Rian, yang terkejut, sontak berhenti tertawa. Anak kucing dalam dekapannya ikut terlonjak. "Bu Kades, biarkan saja. Dia tidak mengganggu," ujar Pak Hadi, salah satu staf desa yang terkenal baik hati, mencoba menengahi. Namun, Bu Kades Ratna sudah terlalu dikuasai amarah. Rasa terganggu, ditambah tekanan batin dari praktik kotor yang ia lakukan, membuatnya gelap mata. "Diam kamu, Hadi. Ini tempat resmi. Jangan biarkan pengemis kecil ini merusak pemandangan," bentak Bu Kades. Ia melangkah mendekati Rian dengan cepat, tanpa pikir panjang. Kaki Bu Kades Ratna yang terbalut sepatu pantofel mahal melayang, menendang anak kucing yang masih dipelukan Rian. Anak kucing itu melengking kesakitan, terpelanting beberapa meter. Rian terperangah. Air matanya langsung tumpah. Dengan isakan yang pilu, ia memungut anak kucingnya yang kini terkapar lemas. "Pergi. Pergi kalian berdua," usir Bu Kades. Nada suaranya penuh jijik. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam, tak berani berkomentar. Mereka tahu bagaimana watak Bu Kades Ratna yang keras dan tak segan mengintimidasi siapa saja yang menghalangi kepentingannya. Rian, dengan hati hancur dan anak kucingnya yang sudah tak bergerak, berlari menjauh. Sore harinya, Bu Kades Ratna merasa puas. Kunjungan pejabat kabupaten berjalan lancar, dan dana proyek irigasi yang direncanakan akan masuk ke kantongnya sudah terbayang. Ia tersenyum tipis, membayangkan kemewahan apa lagi yang bisa ia beli. Namun, keesokan harinya,
sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pagi itu, saat Bukades sedang sarapan di meja makan mewahnya, ia merasakan gatal luar biasa di kakinya. Ia mengira hanya digigit nyamuk. Namun, rasa gatal itu tak kunjung reda. Saat ia melihat kakinya, terkejutlah ia. Ada bercak kemerahan di bagian betisnya, tepat di bagian yang ia gunakan untuk menendang Ryan kemarin. Bercak itu terasa panas dan perih. Mungkin alergi, gumam Bukades. Mencoba menenangkan diri. Ia segera mengoleskan salep anti-alergi. Namun, bukannya mereda, bercak itu justru melebar dan mulai melepuh. Beberapa jam kemudian, saat ia sedang menghadiri rapat di kantor desa, rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Kakinya terasa seperti terbakar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berusaha menahan diri agar tidak menggaruk kakinya di depan staf. Malam harinya, kondisi kakinya semakin parah. Melepuhannya membesar, dan nanah mulai keluar. Kakinya membengkak hingga ia kesulitan berjalan. Bukades Ratna mulai panik. Ia segera memanggil dokter pribadi langganannya. Dokter itu datang dengan wajah cemas. "Ini aneh sekali, Bukades," kata dokter setelah memeriksa kakinya. "Ini seperti infeksi yang sangat agresif, tapi saya belum pernah melihat yang seperti ini." Dokter memberikan antibiotik dosis tinggi dan perban. Namun, keesokan harinya, kondisinya tidak membaik, malah semakin memburuk. Infeksi itu menjalar ke seluruh kakinya, bahkan ke bagian pahanya. Demam tinggi membuat Bukades Ratna terbaring lemah di tempat tidur. Berita tentang Bukades yang sakit parah menyebar cepat di desa. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, "Itu pasti azab, karena sudah menendang anak kecil itu," ujar seorang nenek tua di warung kopi. "Anak itu kan tidak berdosa." Bukades Ratna mendengar bisikan-bisikan itu dari para pelayannya. Awalnya ia mengabaikannya, menganggap itu hanya takhayul. Tapi, seiring dengan semakin parahnya penyakitnya, ia mulai bertanya-tanya. Setiap kali ia melihat kakinya yang bernanah dan membengkak, ia teringat wajah Ryan yang ketakutan dan anak kucing yang tak bergerak. Penyakit Bukades Ratna tak kunjung sembuh. Ia sudah mencoba berbagai pengobatan, mulai dari dokter spesialis di kota hingga pengobatan alternatif. Kakinya semakin parah, baunya menusuk hidung, dan ia tidak bisa lagi berjalan. Bahkan, ia harus merelakan kakinya diamputasi karena infeksi yang sudah sangat parah. Kehidupan Bukades Ratna, yang tadinya serba mewah dan penuh kekuasaan, kini berubah total. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, lumpuh, dan kesakitan. Semua kemewahan yang ia kumpulkan dari hasil korupsi kini terasa hambar. Para kroninya satu persatu menjauh, takut tertular azab atau terseret dalam kasus korupsinya yang mulai tercium oleh aparat penegak hukum. Dalam kesendiriannya, Bukades Ratna mulai merenung. Ia mengingat kembali masa kecilnya yang sederhana, saat ia masih punya impian tulus untuk membangun desa. Ingatan itu bertabrakan dengan kenyataan pahit dirinya sekarang. Suatu malam, dalam demamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Ryan berdiri di depannya, menatapnya dengan mata kosong. Di samping Ryan, ada seekor kucing hitam besar dengan mata menyala seperti bara api. Kucing itu mengeong. Suaranya bagai ratapan yang menyayat hati. Kemudian, kucing itu berubah wujud menjadi sesosok bayangan raksasa, mengulurkan tanggan-tanggannya yang panjang, seolah hendak mencekiknya. Bukades terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya berlumuran keringat. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ini adalah azab atas segala perbuatannya, dan terutama azab atas tendangan keji pada anak kecil yang tak berdosa itu. Sejak saat itu, Bukades Ratna tak bisa tenang. Ia terus memikirkan Ryan. Rasa bersalah menghantuinya siang dan malam. Ia ingin meminta maaf, ingin menebus kesalahannya, tetapi ia tidak tahu harus mencari Ryan di mana. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Tim KPK
dari pusat datang ke desa Sukamaju. Dugaan korupsi yang selama ini tercium mulai terbukti. Bukades Ratna menjadi tersangka utama. Ia sudah tak berdaya untuk melawan. Dengan kondisi fisik yang lumpuh dan mental yang hancur, ia hanya bisa pasrah. Proses hukum berjalan dan aset-asetnya disita. Ia dipecat secara tidak hormat dari jabatannya. Di tengah keterpurukan itu, ada satu nama yang terus disebat-sebat oleh warga. Anak kecil itu, Rian. Dia anak yang aneh. Suatu hari, Pak Hadi, staf desa yang dulu berani menengahi, menjenguk Bukades Ratna di rumahnya yang kini sudah tidak semewah dulu. Rumah itu kini sepi. Hanya ada beberapa perawat yang menjaganya. Bukades, saya datang, kata Pak Hadi pelan. Bukades Ratna menatapnya dengan mata sayu. Hadi, maafkan saya. Tidak apa-apa, Bu. Saya tahu Bukades sudah banyak melalui cobaan, ujar Pak Hadi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Tentang Rian. Mata Bukades Ratna langsung berbinar. Rian, kamu tahu dia di mana? Aku ingin menemuinya. Hadi, aku ingin meminta maaf. Pak Hadi menghela napas panjang. Bukades, sebenarnya Rian itu bukan anak sembarangan. Bukades, lanjut Pak Hadi. Suaranya pelan. Dia adalah anak yatim piatu yang ditemukan oleh Mbah Siti, sesepuh desa kita. Mbah Siti adalah seorang yang sangat disegani, Bu. Beliau punya keistimewaan. Dulu, Mbah Siti sering bercerita bahwa Rian ini memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Bukades Ratna menatap Pak Hadi bingung. Maksudmu? Rian itu, Bu, dia bisa melihat hati seseorang. Dia bisa merasakan aura, niat, bahkan dosa-dosa tersembunyi. Jelas Pak Hadi. Dia sering bermain di sekitar kantor desa karena dia bisa merasakan aura negatif yang sangat kuat dari tempat ini. Dari Bukades. Dunia Bukades Ratna terasa runtuh. Tendangan itu bukan hanya sekadar tendangan pada anak kecil. Itu adalah tendangan pada seseorang yang melihat jiwanya yang busuk. Anak kucing yang ia tendang pun, anak kucing itu. Bukades, itu adalah peliharaan kesayangan Rian. Kucing itu seperti penjaga baginya. Rian bilang, kucing itu selalu ada di dekatnya setiap kali ada bahaya atau energi negatif yang mendekat, sambung Pak Hadi. Setelah kejadian itu, Rian menghilang. Mbah Siti bilang, Rian pergi karena ia sudah menyampaikan pesannya. Bukades Ratna terdiam. Air mata membasahi pipinya. Semua potongan puzzle kini menyatu. Azab yang menimpanya, mimpi-mimpi buruk, dan rasa bersalah yang mendalam. Semuanya adalah konsekuensi dari perbuatan dan dosa-dosanya yang telah terlihat oleh Rian. Anak itu adalah cermin dari jiwanya yang kotor, dan tendangan itu adalah puncak dari keangkuhan dan kebutaan hatinya. Tapi, mengapa saya tidak tahu? Mengapa tidak ada yang memberitahu saya? Tanya Bukades. Suaranya serak. Bukades terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Bu, terlalu sibuk menumpuk harta, hingga melupakan apa yang ada di sekitar Bukades. Beberapa kali Mbah Siti pernah mencoba mendekat, memberikan nasihat. Tapi Bukades selalu menolak. Jawab Pak Hadi, lembut. Rian memang anak yang aneh, tapi justru keanehannya itulah yang membuat ia bisa melihat kebenaran. Kini, Bukades Ratna benar-benar hancur, bukan hanya karena kehilangan kaki, jabatan, dan hartanya, tetapi karena ia menyadari betapa jauhnya ia telah menyimpang dari jalan yang benar. Ia tidak lagi marah. Tidak lagi menyalahkan, hanya ada penyesalan yang mendalam. Hadi, aku ingin bertaubat, ujar Bukades Ratna dengan suara bergetar. Aku ingin membersihkan diriku. Aku ingin meminta maaf pada Rian, meskipun aku tidak tahu di mana dia sekarang. Pak Hadi tersenyum tipis. Mungkin Rian sudah memaafkan, Bu. Yang terpenting, Bukades sudah sadar dan mau berubah. Sejak hari itu, kehidupan Bukades Ratna berubah drastis. Setelah divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara,
Ia memanfaatkan waktunya untuk mendalami agama. Di balik jeruji besi, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan saat bergelimang harta. Ia membaca banyak buku agama, berzikir, dan merenungkan kesalahannya. Ia bahkan belajar menulis dan mulai menulis surat-surat permohonan maaf kepada seluruh warga desa Sukamaju, menceritakan penyesalannya dan tekadnya untuk berubah. Setelah bebas dari penjara, Bukades Ratna kembali ke desa Sukamaju. Tentu saja, ia tidak lagi memiliki kekuasaan atau harta. Ia hidup sederhana, menumpang di rumah kerabatnya. Setiap hari, ia berinteraksi dengan warga, membantu pekerjaan-pekerjaan kecil di balai desa, atau sekadar berbincang di warung kopi. Ia tak segan meminta maaf secara langsung kepada mereka yang pernah ia rugikan. Meskipun kakinya sudah tidak utuh, hatinya kini jauh lebih ringan. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami. Ia tahu, Rian mungkin tak akan pernah kembali, dan anak kucing itu mungkin sudah tiada. Namun, pelajaran pahit itu telah mengubahnya. Suatu sore, saat Bukades Ratna sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, seorang anak laki-laki lewat. Rambutnya kini rapi, bajunya bersih, dan ia tampak lebih berisi. Ia membawa seekor kucing hitam di pelukannya. Kucing itu mengeong manja, matanya berwarna kuning keemasan. Anak itu menoleh, menatap Bukades Ratna. Ada senyum tipis di bibirnya. Kemudian, ia melanjutkan langkahnya, melambaikan tangan tanpa kata. Bukades Ratna terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, itu Rian. Ia tidak lagi memiliki aura negatif atau niat buruk. Rian melihat perubahan dalam dirinya. Dan itu sudah cukup. Ia tersenyum, air mata menetes, air mata penyesalan. Namun juga air mata syukur. Azab itu telah mengubahnya. Dan kini, ia siap meniti sisa hidupnya dengan hati yang bersih, menebus dosa-dosanya, dan menjadi manusia yang lebih baik. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.